Alhamdulillahirrabbilalamin. Para hadirin sekalian dan para saudara-saudaraku yang sangat saya muliakan, semoga kalian semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada video kali ini kita akan berlanjut terhadap materi tentang pembelajaran ilmu kitab Hidayatul Hidayah, yang mana hal ini akan dilanjut pada halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya atau pada hakikatnya kita itu belajar tentang kitab Bidayatul Hidayah. Kita itu diajarkan cara makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diajarkan bagaimana kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kalau sampai ingin makrifah, belajarlah ilmu kitab Bidayatul Hidayah. Cuman cara mengerjakannya, cara melakukannya itu yang sulit luar biasa. Kalau cuman belajar gampang. Walaupun yang membaca ini atau yang mengajarkan ini kepada kalian semua belum tentu bisa melakukan. Seperti yang saya ini belum tentu bisa melakukannya. Karena kenapa? Karena melakukan hal ini sulit luar biasa. Rintangannya luar biasa. Karena seseorang itu apabila semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ujian orang tersebut akan semakin besar. Hingga pada intinya, kalau kita ingin didekatkan oleh Allah kepadanya, Allah itu memberikan kita ujian atau memberikan kita jalan yang unik. Jadi Allah itu cara mendekatkan hambanya terhadap Tuhannya itu dengan cara yang unik luar biasa. Cuman terkadang kalau manusia itu tidak sadar, bisa kufur. Hingga dari kekufuran itulah yang akan membuat dia itu sesat. Hingga maka dari itu kita belajar kitab Bidayatul Hidayah agar supaya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau menerimanya. Ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menerimanya dengan lapang dada. Karena sebetulnya hidup itu adalah ujian. Kenapa? Liyabluwakum ahsanu amala, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hidup agar supaya kita diuji oleh Allah. Memang diuji. Liyabluwakum ahsanu amala, agar supaya kita itu dapat mengerjakan hal yang baik, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang lebih baik, atau amal-amal soleh. Hingga dari situlah manusia itu hidup penuh dengan ujian. Hingga sebetulnya manusia itu ingin didekatkan oleh Allah kepada seorang hamba, ingin didekatkan kepada Tuhannya, itu diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Hingga dari ujian itulah merupakan metode atau cara agar supaya Allah itu bisa semakin dekat dengan hambanya. Jadi hal ini tidak mudah. Cuman saya ingin membicarakan atau ingin menyampaikan saja. Sebetulnya kita ini sama-sama menjalankan. Saya juga sama-sama masih mau menjalankan. Ya, kalian yang belajar insya Allah semoga bisa menjalankan. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa saya akan memaknakan dengan bahasa Madura, namun akan saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Summa yutlabuh, maka kare-kare yutlabuh isopreh mengkah dari sampian anta'lamah panapa kutu oning pasar sampian qabla syuru'i, sebelum amulain fi kulli syai'in dalam sapan-sapan situng-situng ai amalin matlubin tekesa sapan-sapan kelakuan isopreh syar'an mungku syariat. Jadi kita itu sebetulnya sebelum mempelajari terhadap ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, kita itu dituntut sebelum memulai terhadap pelajaran tersebut, sebelum tahu terhadap hal itu, kita itu dituntut untuk mengetahui bahwasanya pekerjaan yang sangat dituntut oleh syariat itu apa, bagaimana cara menjalankannya. Kita harus tahu metode apa yang harus kita lakukan, metode apa yang harus kita jalankan agar supaya syariat kita itu menjadi syariat yang hakiki,
menjadi syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada sebetulnya manusia itu tahapannya, cara ingin dekat kepada Allah itu dimulai dari syariat, terus dimulai dari tariqah, hakikat dan ma'rifat. Ma'rifat itu adalah hasilnya. Intinya mekanismenya seperti misalnya seseorang yang pergi ke gunung. Dari syariat, artinya syariat itu memulai. Seseorang yang pergi ke gunung misalnya, syariat memulai, dia itu memulai bersiap-siap untuk pergi ke gunung. Jadi membawa bekal dan lain sebagainya, beribadah dan lain sebagainya, berpuasa, salat, zakat, melakukan perkara baik, itu adalah bekalnya, bekal syariat. Kemudian sudah mencukupi bekalnya, kemudian berjalan, berangkat, tariqah, jalan, metode, jalan. Orang tersebut jalan, pergi naik gunung. Setelah berjalan, kemudian dia itu hakikat. Setelah berjalan mengetahui terhadap gunung itu, seperti apa gunung itu. Dia melihat di sekitarnya, mencari hakikatnya, bagaimana gunung itu, bagaimana keadaan gunung itu, bagaimana harusnya gunung itu, lebat dan indah dan lain sebagainya. Hingga dikarenakan dia itu berjalan di satu gunung, hingga dia itu tahu makrifat bahwasanya gunung itu adalah ketika dipandang dari atas indahnya luar biasa. Sama dengan itu, dengan perjuangan seseorang ketika pergi ke atas gunung, perjuangannya luar biasa. Ketika sampai di atas gunung, dia itu melihat terhadap indahan yang luar biasa. Sama ketika seseorang itu berjalan, tariqah suluk, berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga dia itu makrifah akan melihat kepada Allah betapa indahnya ketika orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu bila sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keduniaan atau kecintaan tentang dunia itu akan hilang sempurna di dalam hatinya. Kalau orang tersebut sudah makrifah kepada Allah. Sama halnya dengan seorang yang naik gunung, melihat keindahannya. Sama dengan orang yang sudah makrifat, melihat keindahan bagaimana Allah itu. Hingga dia itu lupa akan dunia, saking indahnya melihat bersama Allah. Saking dia itu indahnya tinggal bersama Allah. Bahkan dia itu merindu dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu merindu kepada Allah itu. Jadi sebelum memulai terhadap hal itu, kita perlu mengetahui tuntutan pekerjaan, yang mana pekerjaan itu dimulai dari syariat terlebih dahulu. Jadi tidak ada manusia itu langsung sampai ke tarikat, tidak ada manusia itu langsung pada hakikat ma'rifat, tidak. Harus dimulai dari syariat terlebih dahulu. Apa yang harus diketahui oleh orang tersebut sebelum melangkah kepada tarikat dan hakikat? Annal hidayah tahda seongkunah panapah petunjuk. Sulukut tariqih ay sulukat tariqih tekesah jalanah tariqah, jalan menuju jalan ilallahi, jalan dak kasirah ilallahi dak Allah Subhanahu wa taala, ta'ala maha agung pasar Allah. Allati tariqah, allati panekatining kang iya setining sepanekatining ka disaya allati samratul ilmi panika buana ilmu laha panika ika andi ka disaya allati bidayatun tining permulaan. Wahia bantining ka disaya allati al-musammatu panikas nyamain bi syariati kalaban syariat wa tariqati ban tariqah. Apa yang harus diketahui pertama kali? Annal hidayata allati hiya samratul ilmi laha bidayatun. Bahwasanya hidayah itu merupakan sulukut tariqillah, merupakan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Hingga dikatakan dalam satu hadis, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi kalau seorang itu bertambah hidayahnya, maka dia itu akan bertambah kedekatannya kepada Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi apabila ada seseorang yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah terhadap hidayahnya, dia itu tidak bertambah hidayahnya, hanya bertambah ilmunya saja,
maka dia itu tidak akan menambah dekat kepada Allah, tapi malah menambah jauh kepada Allah. Jadi seseorang yang hanya mempunyai ilmu saja tapi tidak mempunyai hidayah di dalam hatinya, maka orang tersebut bukan menjadi dekat dengan Allah, tapi malah menjadi jauh dengan Allah. Karena pada zaman sekarang banyak orang yang pintar luar biasa, alim luar biasa, tapi dari kealiman tersebut digunakan dalam jalan yang salah. Enggak, itu yang dimaksud dengan dia itu menjadi jauh, semakin jauh dengan Allah. Kenapa? Karena tidak mempunyai hidayah, hanya mempunyai ilmu saja, hanya bertambah ilmunya saja, tapi hidayahnya tidak ada. Jadi sebetulnya hidayah itu adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia itu semakin dekat dengan Allah. Berupa pengetahuan, yang mana pengetahuan itu agar supaya itu orang tersebut semakin dekat dengan Allah. Suluku tariq ilallah, merupakan jalan agar supaya dia itu makin dekat dengan Allah. Yang mana hidayah itu merupakan buah dari ilmu. Jadi buah ilmu itu adalah hidayah. Jadi seorang itu yang mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai hidayah, maka orang tersebut sia-sia. Sama halnya ketika ada buah pohon, ada sepokok pohon apel. Pohon itu hanya ada pohonnya tapi tidak ada buahnya. Apakah mempunyai hasil? Tidak mempunyai hasil. Karena sia-sia saja mempunyai pohon apel tapi tidak ada pohonnya, tapi tidak ada buahnya, tidak ada buah apelnya. Apakah dia itu senang terhadap pohon apel tersebut? Tidak mungkin senang. Kenapa? Karena buahnya tidak ada. Jadi buah dari ilmu itu adalah hidayah, petunjuk. Lah dari hidayah tersebut laha bidayatun, dari petunjuk itu mempunyai permulaan. Yang mana permulaan itu al-musammatu bisyari'ati wat tariqati. Permulaan itu dinamakan syariat dan tarikat. Jadi seseorang yang memulai terhadap suluknya, memulai terhadap perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, itu dimulai dari syariat dan tarikat. Jadi orang hakikat, orang makrifat itu tidak akan pernah meninggalkan syariat dan tarikatnya. Kenapa? Karena antara syariat, tarikat, hakikat, makrifat itu harus saling harus saling terhubung, harus saling menyatu. Tidak boleh melakukan syariat saja, tidak boleh melakukan tarikat saja atau hakikat saja. Semuanya harus menyatu. Jadi tidak ada manusia itu memulai terhadap pendekatan dirinya kepada Allah langsung ke hakikat, tidak boleh. Harus memulainya dari syariat terlebih dahulu, baru ke tarikat, baru ke hakikat, baru ke ma'rifat. Jadi permulaannya itu dinamakan dengan syariat dan tarikat. Syariat itu permulaan, seperti sampean mengerjakan ibadah, berpuasa, salat, itu syariat. Tarikatnya bagaimana dia itu menyempurnakan syariatnya, menyempurnakan puasanya, betul-betul menjaga terhadap ibadahnya, itu tarikatnya. Betul-betul menjalankan terhadap ibadahnya, betul-betul menjaga terhadap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tarikatnya. Jadi permulaannya dia itu mengerjakan ibadah, hingga tarikatnya adalah bagaimana ibadah itu dikerjakan secara ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, itu tarikatnya. Wa nihayatun, dan mempunyai terhadap permulaan. Selain permulaan berarti mempunyai terhadap ujung. Apa ujungnya? Wa nihayatun, ben pungkasan, wahia bentini enggak disa nihayah al musammatu panika seinya main bil haqiqati kalaban hakikat. Li anna haqiqata syai'i muntahahu. Li anna haqiqata syai'i kana saungguna panapa hakikat situng-situng muntahahu panikah pungkas enah ka disa ya syai'. Dan ujungnya itu dinamakan dengan hakikat. Kenapa dinamakan dengan hakikat? Karena hakikat itu adalah ujung dari segala sesuatu. Ujung dari syariat, ujung dari hakikat. Ujung dari syariat, ujung dari tarikat. Jadi manusia itu tidak hanya menjalankan syariatnya saja, tapi tarikat dan hakikatnya harus sama-sama dijalankan. Jadi kalau hanya seseorang itu hanya mempunyai syariat saja kurang, dari segi ketakwaannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seseorang itu harus memang mengkombinasikan antara syariat, tarikat dan hakikat makrifat. Itu semuanya harus dijalankan agar supaya hidup orang tersebut menjadi hidup yang sempurna, luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahiyah bantining ka disaya hakikat samratus syariati panika buana syariat. Wa tariqatuh bantining tariqat wa tariqatih ban tarikat ma'an kalaban abarengan kama akati keterangan qala sampun ada bu Syekhul Islam Basirah Syekhul Islam, yaitu Imam Zakaria Al-Ansari, dinamakan julukan sebagai Syekhul Islam, Imam Zakaria Al-Ansari. Dan merupakan terhadap buahnya hakikat itu adalah hakikat itu merupakan buah dari syariat dan tarikat. Jadi hakikat itu merupakan buah dari syariat dan tarikat. Jadi kalau seandainya kita mempunyai pohon seperti saya contohkan tadi, mempunyai pohon tapi tidak berbuah, apakah pohon tersebut berguna? Tidak akan berguna. Jadi yang berguna itu adalah buahnya. Jadi kalau seandainya pohonnya tidak ada, buahnya mungkin juga tidak ada. Jadi mustahil buah itu ada tanpa ada pohon. Jadi intinya manusia itu berjalan atau suluk kepada Allah dimulai dengan syariat, tarikat dan hakikat. Jadi semuanya itu harus berkombinasi. Jadi misalnya buah, ada pohon apel, kemudian pohon tersebut tidak berbuah, tidak ada apelnya, maka pohon tersebut sia-sia. Seorang itu sia-sia mempunyai pohon apel tersebut karena tidak ada buahnya. Namun kalau seandainya buah apel tanpa ada pohon, mustahil. Adanya buah apel tanpa ada pohon apel itu mustahil. Jadi semuanya itu harus benar-benar ada, semuanya harus ada. Antara apel dan buahnya, antara buah apel dan pohonnya itu harus sama-sama ada. Antara syariat, antara hakikat, antara tarikat, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu harus sama-sama ada. Wa samratut tariqatih bentining buana tarikat faqat maka meloloh alama angatasi barang qalahu sampun ada buhu dakam as-sawi pasir as-sawi. Wa zahirun ban sepadang wa batinun ban setampak. Jadi kombinasinya dalam suluk kepada Allah itu ada bidayah permulaan dan ada nihayah, ada ujungnya. Jadi manusia itu kalau berjalan pasti ada ujungnya. Jadi kalau dia itu memulai perjalanannya dari Surabaya menuju ke Jakarta, maka ujungnya itu adalah di Jakarta. Sama dengan itu. Dan juga dari permulaan dan ujung itu ada zahir dan batin. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Artinya ada yang tampak secara kasat mata, ada yang tidak tampak secara kasat mata. Orang tersebut suluk kepada Allah dari segi zahirnya, contohnya seperti zakat, puasa, sholat dan lain sebagainya. Batinnya adalah bagaimana dia itu bisa menjalankan ibadahnya itu dikombinasikan dengan menjaga hatinya. Dengan berzikir kepada Allah, artinya agar supaya mulut kita ini tidak sering membicarakan orang lain, agar kita itu takut untuk membicarakan orang lain. Dengan berzikir hatinya, salat hatinya, agar supaya orang tersebut hatinya tidak mempunyai rasa benci, rasa iri, dengki kepada orang lain. Itu batinnya. Jadi zahirnya seperti salat, berpuasa, zakat, itu adalah zahirnya. Batinnya bagaimana dia itu menjaga hatinya, menjaga dirinya dari penyakit hati. Jadi penyakit hati itu adalah penyakit yang dinamakan dengan sifat iri dengki. Itu penyakit hati. Jadi batinnya isinya adalah itu. Bisa membersihkan hatinya dari sifat iri dan dengki dari orang lain kepada orang lain. Jadi zahir dan batin itu sama-sama harus ada. Bidayah dan nihayah itu harus sama-sama ada. Artinya syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat itu harus sama-sama ada. Maka bagaimana penjelasan antara zahir dan batin di sini?
Fa inna kulla batinin maka soongkuna panapa saben-saben batin lahu paneka kandi ya batin zahirun tining zahir wa aksuhu ban sebalik kak disa ya zahir wa batin. Jadi setiap batin itu mempunyai zahir dan zahir itu mempunyai batin. Jadi manusia itu mempunyai zahiriyah, mempunyai batiniyah. Zahiriyahnya adalah salat, hiasan batinnya adalah menjaga hatinya. Jadi tidak ada buah itu tanpa pohon, dan juga tidak ada pohon tanpa buah. Kalau seandainya ada pohon tanpa buahnya itu hanya sia-sia saja. Semuanya itu memang harus ada. Jadi kalau seandainya salah satunya tidak ada akan sia-sia. Fasyari'atu, maka dari situ apa yang dimaksud dengan zahir dan batin di sini? Fasyari'atu maka tini syariat zahirul haqiqati panika zahir hakikat wal haqiqatu bantini hakikat batinuha panika dalem maka disaya syariat. Jadi pada hakikatnya syariat itu adalah zahirnya hakikat dan hakikat itu adalah batinnya syariat. Jadi antara hakikat dan antara syariat dan hakikat itu sama-sama ada. Jadi dari segi zahiriyahnya dinamakan syariat dan dari segi batiniyahnya dinamakan hakikat. Hingga kesimpulannya syariat itu zahirnya tarikat atau zahirnya hakikat dan hakikat itu adalah batinnya syariat. Jadi kalau ada manusia yang makrifah wali tanpa mengerjakan syariat itu bohong. Karena syariat itu harus dikombinasikan dengan hakikat. Tidak mungkin hakikat itu tanpa syariat dan tidak mungkin syariat itu tanpa hakikat. Semua itu harus ada, sama-sama ada. Wahuma mutalazamani wahuma bantinin kedua kak disa iya syariat wal hakikat atau zahir wa batin mutalazamani panika se pasteh keduana maknan dalam maknana. Fa syari'atu maka tini syariat bila hakikatin kalaban tanpa hakikat atilatun panika se kosong ay khaliyatun tegese sepeh minas samarati dari banyak-banyak buah. Jadi syariat itu tanpa adanya hakikat itu kosong, sepi, sia-sia. Sama dengan pohon apel yang tidak mempunyai buahnya, maka pohon apel tersebut sia-sia, tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Sama dengan seorang yang hanya menjalankan syariat saja, dia itu hidupnya tidak hanya sia-sia saja, ibadahnya sia-sia saja, karena tidak didasari dengan hakikat. Jadi hakikat syariat itu harus sama-sama ada, syariat hakikat itu sama-sama ada. Sama dengan pohon apel, pohonnya ada, buahnya ada, maka dari dua itu sama-sama bisa difungsikan. Jadi kalau seandainya syariatnya tidak ada, hakikatnya ada, juga tidak berguna. Atilah, syariatnya ada, hakikatnya tidak ada, atilah kosong, sepi dari buah. Artinya buah dari hakikat itu tidak ada maka syariat itu hanya sia-sia saja. Jadi karena tidak ada buahnya tidak ada, buah dari ilmu syariat atau ilmu hakikat itu tidak ada, hakikatnya tidak ada. Wa hakikatu bantina hakikat bila syariatin kala tanpa syariat batilatun panika sepetal. Dan hakikat itu tanpa adanya syariat batilatun panika sepetal, ailayatun tegese sia-sia. Aila khairah ketika tada panapa kebagusan fiha panikah ing dalam kak disa iya syariat wala hasala bantada panapa kak disa penghasilan atau hasil laha panikah kandi kak disa iya hakikat. Sedangkan hakikat tanpa adanya syariat itu batal, lagiyah, sia-sia, tidak ada kebaikan di dalam syariat atau hakikat tersebut. Jadi tanpa adanya hakikat, tanpa adanya syariat, maka itu juga sia-sia. Mustahil, artinya mustahil. Hakikat tanpa syariat itu mustahil. Sama dengan buah tanpa adanya pohonnya, itu kan mustahil. Tidak mungkin ada. Namun pohon tanpa ada buahnya, itu kan juga sia-sia juga. Hingga antara hakikat dan makrifat itu adalah
antara syariat dan hakikat itu adalah kombinasi antara sebuah pohon dan buahnya. Artinya sama-sama ada. Qala adabu ba'duhum pasra sebagian ulama tasawuf nazman hale anadom aki min bahrul basit dari bahr basit. Apa nadomnya? Bal bali at-tasawwufu tining tasawuf membersihkan diri antasfu panikutu bersih sampian bila kadarin kalaban tanpa kotoran. Jadi inti dari ilmu tasawuf itu adalah membersihkan diri tanpa adanya kotoran. Nah, apa yang dimaksud dengan kotoran itu? Kotoran itu adalah penyakit hati. Yang sudah saya sebutkan tadi adalah sifat iri dengki di dalam hati manusia. Itu adalah kotoran-kotoran yang terdapat pada manusia. Jadi kotoran itulah yang menyebabkan orang tersebut sulit untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga apabila ada seorang yang hanya mengerjakan syariat saja, beribadah, sholat, berzakat, berpuasa, tapi hatinya selalu iri dengki kepada orang lain, maka sholat dan puasanya itu sia-sia. Kenapa? Tidak ada buahnya. Sama dengan pohon apel tidak ada buahnya, sia-sia. Memang ada, pohonnya ada, tapi tidak ada buahnya. Apakah menguntungkan? Tidak akan menguntungkan. Jadi manusia itu cara mendekatkan dirinya kepada Allah itu dengan cara agar supaya orang tersebut semakin takut kepada Allah. Yaitu dengan cara membersihkan hatinya, beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat, puasa, agar supaya dia itu menghilangkan kotoran hatinya. Jadi pada hakikatnya dia itu sholat, dia itu zakat, dia itu puasa, agar supaya hatinya itu bersih, agar supaya mulutnya itu bersih dari perkara-perkara yang jelek, dari perkara-perkara yang buruk, agar semuanya itu bersih. Dan cara agar supaya orang tersebut bisa membersihkan hatinya adalah watatabi'il haqqah, watatabi'i ban kutu anorok pasara sambian, watatabi ban kutu anorok pasara sambian al haqqo kebenaran, wal qur'ana benda al qur'an, waddinah benda agama. Dan juga selain kita itu membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat kotor, dari penyakit hati, yaitu kita juga harus mengikuti terhadap yang hak. Artinya kita itu harus mengikuti sunnatullah, mengikuti terhadap syariat Allah, mengikuti terhadap perintah Rasulullah. Semuanya al-haq yang benar itu kita harus ikuti. Dan perkara yang hak itu perkara yang datangnya dari Rasulullah. Jadi sebetulnya pekerjaan Rasulullah, semua yang dilakukan oleh Rasulullah, sifat Rasulullah, amalnya Rasulullah, pekerjaan Rasulullah itu semuanya adalah dasar dari kita agar supaya kita itu bisa menjalankan tarikat dan syariat. Itu adalah pekerjaan Rasulullah. Jadi yang hak itu adalah bagaimana kita itu bisa mengikuti Rasulullah. Walaupun tidak semuanya, karena sulit luar biasa. Wal Qur'anah, dan juga kita harus mengikuti terhadap Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah dasar dari semua kehidupan manusia. Jadi manusia itu tanpa adanya Al-Qur'an maka hidupnya akan sesat. Jadi hidup manusia itu berpandangan terhadap Al-Qur'an, harus mengikuti terhadap Al-Qur'an. Waddina ben agama, dan agama tersebut adalah agama Islam. Jadi manusia itu hidup dengan agamanya, yang mana agama tersebut dapat menuntun dirinya lebih dekat dengan Tuhannya. Itu agama. Agama dalam atau di sisi Allah itu adalah agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi Islam itu adalah pondasi dasar agar supaya manusia itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antara ben kutu aningale pasira sampian khosyian halase khusyuk lillahi daka Allah muktaiban halase sosa. Jadi kita itu selalu melihat kepada Allah dengan khusyuk, melihat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, yang bagaimana khusyuk tersebut muktaiban dalam keadaan yang susah luar biasa. Susahnya tersebut bagaimana? Susah, takut oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha kepada kita. Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut Allah itu
mencela terhadap pekerjaan kita, muktaiban, susah terus kehidupannya, memikirkan dosanya, memikirkan terhadap hal-hal yang telah diperbuatnya di dunia. Apa yang membuat dia itu susah? Ala dzunubika teka sebanyak-banyak tu sana sampean tu ladahri dalam salancinga masa mahzunan halase sedih, bersedih hati. Jadi dia itu susah atas dosa-dosa yang telah dia kerjakan, atas dosa-dosa yang dia selalu kerjakan. Dia itu merasa susah, merasa bingung, bagaimanakah Allah itu akan mengampuni terhadap dosanya. Sedangkan dosa yang dilakukan sangat besar, dosa yang dia lakukan sangat banyak sekali. Namun pada hakikatnya manusia itu melakukan dosa sebesar apapun, apabila dia itu mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni terhadap dosanya. Karena dulu ada seorang pelacur yang mana pelacur tersebut mengandung. Dan setelah mengandung anaknya lahir, dia bunuh. Dosa berzina dan dosa membunuh anaknya. Itu dosa-dosa besar keduanya. Kemudian dia itu menangis terbirit-birit dan silaturahmi ke rumahnya Nabi Musa dan bertanya kepada Nabi Musa, apakah dosanya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jawaban Nabi Musa? Maka dengan sontak Nabi Musa itu marah. Kamu itu manusia laknat. Kamu itu tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kekecewaan yang besar, sambil menangis, perempuan itu pulang dengan membawa rasa kecewa. Maka setelah itu Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu malah mengatakan hal yang masih belum kamu ketahui, Musa? Siapa bilang hambaku yang ingin meminta ampun kepadaku dengan sebesar dosa apapun, dia tidak diampuni olehku? Maka dengan seketika itu juga Nabi Musa merasa bersalah dan mencari terhadap perempuan itu dan mengatakan bahwasanya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia itu mau benar-benar bertaubat kepada Allah. Jadi sebesar apapun dosa manusia itu akan diampuni oleh Allah apabila dia benar-benar ingin bertaubat. Yang mungkin hanya itu dari saya. Wallahu taala alam.